Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di YouTube-nya Rumah Khairan. Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kembali kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini adalah kegiatan aku sore sampai malam hari di dapur. Ini sekitar jam 3 sore. Pertama itu aku mau bikin stok cemilan dulu yang super simple dan satset aja, yaitu Nutrijel coklat. Karena cukup ditambahin dengan gula dan juga air. Nah ini udah mendidih ya bun, cuma tadi tuh pas lagi masak di pertengahan jalannya tuh gasnya habis. Jadi untuk Nutrijelnya nih ada yang keburu udah jadi gitu loh bun. Nah sekarang aku mau lanjut untuk pindahin dulu ke dalam wadahnya. Jadi teman-teman, untuk wadah ini aku baru beli di Shopee karena punya aku yang lama bagian bawahnya itu patah. Tapi ternyata aku tuh salah ukuran. Menurut aku ini terlalu kecil. Jadi untuk satu bungkus aja udah penuh banget seperti ini. Nah seperti biasa didiamkan dulu di suhu ruang. Kalau asapnya udah hilang baru deh aku pindahin ke dalam kulkas. Selesai aku bikin cemilan, ternyata Pak Su request untuk dibikinin mie nyemek dari Indomie goreng. Untuk topping atau tambahannya, ini aku pakai kol, terus telur, bakso, dan juga sawi hijau. Kalau misalkan teman-teman dan bunda-bunda di rumah ada sosis juga boleh ya ditambahin. Cuman karena aku nggak ada, jadi toppingnya tuh cukup ini aja. Terus teman-teman di sini untuk baksonya aku tuh baru beli dari warung sayur, baru banget dateng dan masih empuk gitu loh, jadinya mantep deh dan enak banget. Terus untuk bumbunya itu cukup pakai bawang merah lebih banyak dari bawang putih, dan juga di sini aku pakai 3 cabai rawit. Menurut aku kalau bikin mie nyemek ataupun mie tek-tek itu lebih enak cukup pakai cabai rawit aja ya, nggak perlu ditambahin cabai keriting karena menurut aku kurang enak aja gitu ya rasanya. Dan yang terakhir sekarang di sini aku potong dulu sayuran sawi hijaunya kecil-kecil seperti ini. Pokoknya ini dipotong-potong aja ya sesuai dengan selera. Alhamdulillah ini udah selesai semua aku potongin. Terus sekarang lanjut kita eksekusi untuk masak. Pertama-tama tentunya panaskan dulu minyak ya bun. Karena ini perlu minyak untuk dimasak. Nah kalau minyaknya udah panas, lanjut kita masukin bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Nah ini salah satu tips dari aku kalau bikin mie nyemek ataupun mie tek-tek. Pas tumis perbumbuan seperti ini tuh nggak perlu terlalu lama ya, cukup sebentar aja. Terus setelah itu yang kedua kita masukin telurnya. Nah kalau telurnya udah masuk, itu tunggu dulu ya bun sampai warnanya tuh berubah jadi putih seperti ini. Baru deh kita aduk-aduk. Karena kalau misalnya telurnya itu belum putih terus udah diaduk-aduk, nanti jadinya itu kayak bubur gitu loh. Tapi kalau misalkan ditunggu dulu nanti teksturnya itu agak lebih besar-besar. Nah untuk bumbu ini ditumis ya bun sampai wangi. Baru setelah itu dimasukin indominya. Aku tambahin air yang lumayan banyak seperti ini. Terus untuk indominya ini dimasukin berbarengan sama kol, bakso, dan juga bumbu indomie yang udah ada di dalamnya ya. Lanjut
Lanjut, jadi kalau minyak itu udah setengah mateng, baru deh dimasukin kecap dan juga saus. Kalau ini sesuai selera ya. Kalau misalkan teman-teman suka manis, kecapnya boleh ditambahin. Dan kalau teman-teman sukanya itu pedes, sausnya boleh lebih banyak. Dan aku itu juga nambahin garam dan penyedap rasa seperti ini. Gak usah terlalu banyak karena tadi kan udah dimasukin bumbu yang ada di dalam Indomie. Terakhir nih bun, pas minyak udah mau mateng, tinggal kita masukin aja sawi hijaunya. Ya ampun, kalau misalkan sawi hijau udah masuk di dalam masakan seperti ini, kelihatannya tuh bener-bener seger banget ya. Hijau-hijau dan juga masakannya itu jadi kelihatan lebih cantik. Masya Allah teman-teman dan bunda-bunda, ini mie nyemek dari Indomie goreng aku udah mateng. Pas aku voice over, aku jadi ngiler lagi. Ini bener-bener nikmat banget. Kata Pak Su, mie nyemek aku itu nggak kalah sama yang ada di warkop-warkop. Untuk video masak-masaknya masih berlanjut ya bun. Ini habis maghrib sekitar jam setengah 7, Pak Su itu mau masakin untuk makan malam. Dan menunya kali ini yaitu sate taichan, tapi supaya lebih simple dan praktis pas dimasak dan juga makannya, sate taichan kali ini kita bikinnya itu tanpa tusuk satenya atau tanpa tusukan. Untuk menu utamanya tentunya adalah ayam filet. Ini kalau nggak salah itu bagian dada, dipotong kecil-kecil seperti ini, sama seperti teman-teman kalau makan sate. Nah kalau udah dipotong kecil-kecil, lanjut dicuci bersih. Setelah itu baru deh kita marinasi. Untuk 1/4 ayam filet, dimarinasinya itu dengan 3 siung bawang putih. Kali ini bawang putih aku tuh ukurannya lumayan besar-besar ya bun. Untuk marinasi bawang putihnya, di sini aku menggunakan parutan keju. Kalau misalnya teman-teman dan bunda-bunda nggak ada, bisa dipotong kecil-kecil aja atau secara halus. Baru deh setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar supaya lebih merata. Dan lanjut yang kedua, ditambahin peresan jeruk nipis. Di sini aku pakainya itu 1 yang ukurannya besar. Sambil nunggu ayamnya itu dimarinasi sekitar 15-20 menit, sekarang aku mau lanjut untuk bikin sambelnya. Sebenarnya untuk resep sambel itu cukup pakai 2 siung bawang putih dan 10 cabai rawit. Cuma karena suami aku itu nggak terlalu kuat pedes, jadi di sini aku tuh pakai 2 siung bawang putih, 3 cabai keriting dan 7 cabai rawit. Untuk sambelnya tadi itu aku cuper dulu secara halus, baru setelah itu kita tumis-tumis ya bun. Pokoknya ditumis dulu di sini sampai airnya itu hilang. Dan aku itu dapat request dari Pak Su untuk sambelnya ditambahin daun jeruk supaya nanti sambelnya itu lebih wangi. Untuk tambahannya di sini aku cukup pakai garam dan juga Royco rasa ayam. Setelah dimarinasi selama 20 menit, sekarang adalah waktunya untuk digoreng. Dan digorengnya itu harus menggunakan blue band atau butter ya bun. Jangan sekali-kali menggunakan minyak goreng, karena nantinya itu jadinya ayam goreng, bukan seperti rasa sate taichan. Nah untuk gorengnya itu cukup pakai api yang cenderung kecil supaya ayamnya itu berasa mateng dan gak terlalu mentah ya. Lanjut, ini untuk gorengan yang kedua, menurut aku sedep banget karena di sini lebih banyak kulitnya. Siapa nih di sini teman-teman dan bunda-bunda yang suka banget sama kulit ayam seperti aku?
Alhamdulillah, ini menu makan malam masakan Pak Su udah mateng. Dan kira-kira untuk hasil akhirnya tuh seperti ini. Kalau misalkan makan sate taichan rasanya kurang lengkap kalau nggak ditambahin lontong ataupun ketupat. Karena kalau bagi aku tiap makan sate taichan itu kurang enak kalau misalnya pakai nasi. Jadi lebih enak itu pakai lontong ataupun ketupat. Masya Allah, emang udah paling enak ya kalau tinggal makan aja, nggak perlu masak, jadi berasa lebih nikmat. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya karena telah menonton videoku sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum, bye. Damn.